saya Laila Fitria. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada tanggal 12 Juni 2023. Pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 23 Garut pada kelas 11 MIPA 2. Materi yang akan diajarkan adalah pH asam lemah dan basa lemah dengan menggunakan strategi pembelajaran, model inquiry terbimbing, pendekatan saintifik, dan metode ekspositori dan diskusi. Alhamdulillah, hari ini Ibu bisa masuk lagi ke kelas kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan memulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Derisa. Silakan Derisa. Sikap sebelum belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hadir. Angga? Izin. Oke. Kita lanjutkan ya ke sebelum belajar. Ibu akan memberikan free test. Silakan dibuka grupnya. Ibu akan mengirimkan link free test kepada kalian di grup. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan free test 2 menit. Oke, kalau sudah, sekarang coba kalian ingat-ingat. Masih ingatkah kalian dengan asam kuat? Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh dari asam kuat? HCl. Yang dikasih orang mah cuma aja itu. NH, Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan pH suatu asam? Ya, dengan rumus. Rumusnya apa? Tentukan pH. Iya, pH. pH asam H plus Sama dengan Ka dikali KO kan? bukan asam kuat. Plus MA dikali berarti MA dikali MB bukan dikali H plus X Oke. H plus sama dengan X kali MA. Nah, kalian perhatikan ini ada gambar. Gambar apa itu yang sebelah manusia. lalu lambung. Lambungnya sehat. Ada yang sehat, ada yang Sakit. tahukah kalian ini di dalam lambung kita itu ada senyawa asam. Senyawa asam yang ada di dalam lambung adalah HCl. Ya, yang dikenal dengan asam lambung. Nah, pH dari HCl ini adalah 1,5. Bagaimana kita menentukan pH HCl itu 1,5? Dengan cara. Dan apakah semua zat pH-nya sama 1,5? Tidak. Berarti gimana ya cara menentukan pH-nya?
ilmunya bisa digunakan ya. Kemudian ini yang lebih sudah ya. Nah, kalian berkelompok, karena sudah duduk berkelompok, kita lanjutkan ke pengamatan. Nah, untuk pengamatan kali ini, kalian isi pengamatannya di LKPD ya, halaman pertama kalau salah kedua, halaman kedua ya. Nah, amati apa yang akan Ibu tampilkan di video flash berikut. Kalian isi tabel tersebut, ini tabel yang ini ya, ada di LKPD? Ada. Nanti isi sesuai dengan pengamatan yang akan kalian amati sekarang. Ya, bentar. Senyawanya ada 3. Oke, kalian sendiri yang menentukan senyawanya di tabel itu ada apa saja. Coba kita cek. pH. Oke, yang pertama sebentar, HNO3 mana? Ini ya. Oke, ini kita masukkan. Ini berapa konsentrasinya? 0,1 berarti ininya 1 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian volumenya ini 20 mili aja ya. Ini biar agak banyak boleh lah 120 ya. Sekarang kita cek pH-nya dengan mengklik insert pro. Coba kalian perhatikan berapa pH-nya? 2,6. Oke, kalian tulis di LKPD. Sekarang zat yang ketiga, kita remove dulu probes-nya. Zat yang ketiga apa? Asam basa NaOH. Klik dulu base-nya NaOH. Volumenya diperbanyak aja. Sekarang kita cek pH-nya berapa? 12,6. Oke, kalian sudah mengisi pH-nya. Kita kembali lagi ke pengamatan yang ada di tabel. Ini adalah yang kalian peroleh ya. Oke, kalian peroleh. Coba kalian mana tadi tuh? Oh ya. Ini mengajukan pertanyaan. Ini tabel yang kalian peroleh. Sama seperti ini ya. Ya, oke. Dari tabel ini coba kalian ajukan pertanyaan. Tulis rumusan masalahnya. Apa masalah yang kalian temukan berdasarkan tabel tersebut, berdasarkan data di tabel tersebut. Ibu akan memberikan kalian waktu sebanyak maksimal 5 menit sampai kalian bisa mengungkapkan apa pertanyaan yang muncul. Siapa? Dari yang sudah tadi dilihat, ada satu pertanyaan. Bagaimana cara menghitung atau menentukan suatu pH asam lemah dan basa lemah? Oke, bagaimana cara menentukan pH asam lemah dan basa lemah? Pertanyaannya langsung menuju ke inti ya. Karena kita membahas tadi pH, bagaimana cara menghitung pH tersebut? Ada yang lain, pertanyaan yang lain yang muncul? Pertanyaan dari kelompok kami yaitu tadi kan basa lemah dan asam lemah dan basa lemah. Bagaimana cara membedakan antara basa lemah dan asam lemah tersebut? Bagaimana cara membedakan asam lemah dan basa lemah tersebut? Oke, ada lagi? Oke, Bu. Gibra, masih dari kelompok 3 ini ya? Kenapa yang basah lebih tinggi pH-nya daripada yang asam? Kenapa yang basah pH-nya lebih tinggi daripada yang asam? Oke. Ayo. Pertanyaan dari
volumenya sama, konsentrasinya sama nggak? Sama. Sama. Jadi mengapa? pH-nya beda. Mengapa apa? Dengan lengkap pertanyaannya. Mengapa? Dari kata mengapa? Mengapa pH dalam larutan tersebut berbeda padahal volume dan konsentrasinya sama? Oke, bagus. Kalian bisa mengungkapkan apa yang terbersit di pikiran kalian mengenai fenomena ini. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan kalian jawab sendiri dengan mencari di literatur. Kalian cari jawaban sementara di hipotesisnya ya. Nah, kalian jawab hipotesisnya dengan melakukan kajian literatur dari buku paket, dari bahan ajar, atau dari sumber-sumber yang lain. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari hipotesisnya ya.
informasi yang kalian peroleh tersebut dan masukkan ke jawaban sesuai pertanyaan di atas. So, dilanjutkan pengerjaannya.
ionisasi dari larutan HNO2. Apakah ada sisa dari reaksi ionisasi larutan HNO2? Sebutkan spesies yang bersisa. Ada, jawabannya ada. Spesies yang bersisanya yaitu HNO2 sebesar 0,008 molar. Oke, bagus. Terima kasih Lulu. Oke. Masih ada pertanyaan yang tersisa itu soal nomor 7 ya. Wow, ini siapa? Perkenalkan. Saya Rehan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Maka berdasarkan konsep reaksi reversibel dan irreversibel, termasuk jenis reaksi apakah reaksi ionisasi larutan alkohol ini reaksi. Jadi reaksi ionisasi larutan alkohol ini termasuk reaksi irreversibel. Nah, ini. Lanjut. Terus soal nomor 8. Jika perbandingan antara jumlah yang terionisasi dengan jumlah zat molekular disebut derajat ionisasi A, yang ditulis secara matematis sebagai berikut. Derajat ionisasi A, jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol molekular. Maka derajat ionisasi untuk larutan HNO2 berdasarkan reaksi ionisasi di atas adalah A HNO2 jumlah terurai dibagi jumlah molekular 0,002 dibagi 0,01, hasilnya 0,2. Berdasarkan derajat ionisasi asam lemah HNO2 yang telah didapat, bagaimanakah derajat ionisasinya? 0 lebih besar dari alfa, Alfa lebih besar dari alfa lebih besar dari 0, alfa lebih kecil dari 1. lanjut. Tetapan kesetimbangan ionisasi asam. Langsung aja. Nomor 9. Dari reaksi ionisasi di atas kita dapat menuliskan tetapan kesetimbangan A, yaitu K sama dengan NO2 minus konsentrasi NO2 minus dikali konsentrasi 2 minus dikali H3O plus dibagi HNO2 dikali H2O. Terus nomor 10. Karena KH2O adalah konstan, KH2O untuk asam lemah ini dilambangkan dengan Ka, sehingga tetapan kesetimbangan untuk asam lemah adalah Ka sama dengan NO2 minus dikali H3O plus dibagi HNO2. Oke. Terima kasih Rehan. Ya. Berdasarkan apa yang kalian diskusikan kali ini ya. Nah, pertama jadi asam
Jika ketetapan ionisasinya 10 pangkat negatif 5, tinggal dimasukkan ke rumus H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi CH3COOH. Ka-nya 10 pangkat negatif 5, konsentrasi CH3COOH-nya 0,1 dikalikan hasilnya 10 pangkat negatif 6. Akar 10 pangkat negatif 6 adalah 10 pangkat negatif 6. Baru H plus, baru dicari pH-nya dengan rumus sama dengan 10 pangkat negatif 3, hasilnya 3. Pinter ya, karena udah diskusi tadi. Nah, ini hubungan antara Ka dengan alfa. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Di sini ya, Ka itu karena terionisasi jadi H plus dan A minus. Mula-mulanya konsentrasi itu A. Seperti yang dilakukan pada tadi ya. Terionisasi menjadi A alfa. Karena jadi konsentrasinya itu terionisasi sebesar A alfa. Maka H plusnya juga sama karena molnya sama A kali alfa, A minusnya juga A kali alfa. Pada saat setimbang yang HA dikurangikan jadi A dikurangi A alfa. Untuk H plus A alfa, untuk A minus A alfa. Dengan rumusan yang sebelumnya yaitu H plus sama dengan akar Ka kali HA, H plusnya diganti menjadi A alfa. Yang ininya tetap Ka kali alfa. Maka A kuadrat sama dengan Ka dikali alfa kuadrat sama dengan Ka dikali A. Alfa kuadrat sama dengan Ka dikali alfa per alfa kuadrat. Alfa kuadrat sama dengan Ka dikali alfa. Nah, oleh karena itu hubungan alfa dengan Ka sama dengan alfa sama dengan akar Ka dibagi HA. Ini berdasarkan sama ya, seperti yang kalian bahas tadi di LKPD. Nah, ini contoh soalnya untuk hubungan alfa dengan Ka. Kalian boleh pelajari, ada di bahan ajar juga. Karena waktunya sedikit lagi ya, jadi dilewat aja. Ini untuk basal lemah sama basal lemah juga. Yang membedakannya di sini basal lemah untuk mencari konsentrasinya karena basa berarti OH minus sama dengan akar KB dikali konsentrasi BOH. Untuk hubungan alfa dengan Ka, alfa sama dengan akar KB dibagi BOH. Nah, ini contoh soalnya dapat kalian pelajari juga di rumah. Sekarang ke kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Salah satu orang? Dari kelompok kami dapat menyimpulkan berdasarkan soal-soal yang telah kalian kerjakan dan hipotesis sementara yang telah kalian buatlah sebuah kesimpulan terkait materi ini. Ya. Kami dapat menyimpulkan rumus penentuan pH yang asamnya H plus sama dengan akar Ka dikali MA. Lalu mencari pH-nya sama dengan min log H plus. Untuk basa min log untuk basa OH-nya sama dengan akar HB kali MB. Lalu untuk mencari POH sama dengan min log OH minus. Lalu pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Hubungan alfa dengan Ka dan Kb yang asam, alfa sama dengan akar Ka dibagi MA. Untuk basa, alfa sama dengan akar KB dibagi MB. Oke, sudah? Ya. Oke, terima kasih Devisa. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, kalian isi dulu refleksi. Akan ibu kirimkan ke link WA, ya. Kalian isi, ibu kirim ke grup, ya, ke grup. Silahkan diisi. Yang ini yang pertama refleksi. Kemudian yang keduanya adalah post test. Silahkan diisi juga. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan.